cepat bereskan ini semua. Nanti jika Nyonya melihatnya, beliau pasti akan marah lagi. Sejak Nyonya pergi ke rumah sakit bedah plastik itu, dia seolah berubah menjadi orang lain. Dia selalu marah-marah tanpa alasan. Aku sangat merindukan sosok Nyonya yang lembut dulu. Kurang ajar. Siapa yang memberi kalian keberanian? Beraninya kalian bergosip soal urusan majikan. Jika ada lain kali, kalian akan segera aku pecat dan angkat kaki dari sini. Baik. Nyonya, Mama, lihatlah. Ini gambar potret keluarga kita. Suzy Yi, tak disangka ya. Putrimu, suamimu, segala sesuatu milikmu. Akhirnya, semuanya telah menjadi milikku sekarang. Mama, bukankah Mama bilang hari ini akan ada ibu guru baru? Kenapa terburu-buru? Dia akan segera tiba. Di mana Tuan? Tuan baru saja menelepon. Dia bilang akan segera sampai. Baiting, kamu sudah pulang? Halo, saya guru les yang baru Lin Ziyi. Suziro, apakah kamu sudah terbiasa menggunakan identitasku? Orangnya ada di dalam? Cepat bawa dia pergi belajar. Baik. Daripada anak sialan itu selalu berkeliaran di depanku setiap hari dan mengganggu waktuku berdua saja dengan baik. Sedang apa kalian di sini? Baiting, ini adalah guru les yang baru saja datang untuk memberikan pelajaran kepada Nanan. Nanan, cepat bawa gurunya untuk belajar. Wanita ini? Jelas ini pertama kalinya kami bertemu, tapi kenapa dia terasa sangat familiar? Kenapa hari ini pulang begitu larut? Ada urusan kantor? Sungguh lucu. 1 tahun yang lalu, seharusnya akulah pemilik rumah yang sebenarnya di sini. Hanya karena satu panggilan telepon, wajah itu telah dicuri oleh Suziro. Halo, kakak. Aku sedang berada di tempat parkir bawah tanah. Seseorang sedang membuntutiku. Aku sangat takut, cepat datang dan selamatkan aku. Kamu ada di mana? Aku akan segera ke sana. Zero. Tunggu, jangan di sini. Sebentar lagi kakakku akan datang. Bagaimana bisa? Sampai jumpa selamanya. Persiapkan operasinya. Siapa kamu? Apa yang ingin kamu lakukan? Tenanglah sedikit. Hanya mengambil sesuatu darimu. Semua ini akan segera berakhir. Suziro. Sebenarnya apa yang ingin kamu lakukan? Aku ini kakakmu. Apa kamu pikir setelah membawaku keluar dari panti asuhan? Aku akan merasa berterima kasih padamu? Jika kamu benar-benar menganggapku sebagai adik, kamu tidak akan merebut Baiting dari sisiku. Padahal aku yang pertama kali bertemu dengannya.
Atas dasar apa? Kenapa pada akhirnya yang beruntung itu kamu? Jangan banyak bicara dengannya. Mulai hari ini, aku adalah Suzy Yi, istri sah dari si Baiting. Ibu guru, apa aku melakukan kesalahan? Ibu guru, maafkan aku. Jangan lukai Nanan. Ibu guru tidak akan melukai Nanan. Nanan, katakan pada ibu guru, apakah ada orang yang sering menyakitimu? Ibu bilang, anak yang tidak penurut harus diberi pelajaran. Nanan tidak ingin dihukum. Nanan paling benci dikurung di ruangan gelap. Dia benar-benar menyakitimu. Aku harus menemuinya. Aku akan melapor polisi. Aku akan pergi ke Dinas Perlindungan Anak dan membuat semua perbuatannya diketahui oleh semua orang. Jangan tangkap ibuku. Ibu guru, aku mohon padamu. Nanan tidak bisa hidup tanpa ibu. Maafkan aku, Nanan. Ini salah ibu yang tidak berguna hingga membuatmu menderita. Itu adalah foto keluarga favoritku, tapi ibu tidak menyukainya. Setiap melihat foto itu, dia akan marah. Ibu guru, jangan beritahu ibu. Boleh kan? Tentu, ibu guru tidak akan memberitahu ibu. Ini akan menjadi rahasia kecil kita berdua. Bagaimana? Baiklah, mari berjanji ke Linking. Boleh saja. Kamu makan permen diam-diam di belakang ibu. Ya, awas ya, nanti aku adukan ke ayah. Ibu, aku akan bagi setengah. Asal jangan beritahu ayah. Benarkah? Ayo janji ke Linking. Janji kelingking tidak akan berubah selama 100 tahun. Yang berbohong jadi anak anjing. Janji kelingking tidak boleh berubah selama 100 tahun. Siapa sebenarnya dia? Kenapa aku bisa melihat bayangan Ziyi pada dirinya? Nanan, pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini saja. Sampai jumpa besok. Sampai jumpa ibu guru. Apa mungkin dia sudah menyelidiki keluarga Si? Bisa tolong minggir sebentar, Tuan Si? Sudah kuduga. Mohon maaf. Tadi aku tidak sengaja menginjak sesuatu. Kalau begitu aku tidak akan mengganggu lagi. Tuan Si,
Sampai jumpa. Ikan sudah memakan umpannya. Sepertinya aku sudah salah menilainya. Dia tidak punya niat lain. Nan-nan. Mainan yang pernah dimainkan? Lipstik ini dari mana? Jadi ini miliknya yang tertinggal? Lupakan saja, aku akan beli yang baru dan mengembalikannya padanya besok. Masuk. Nyonya ini dikirim oleh asisten Chen. Katanya Tuan sendiri yang memerintahkannya. Benda apa ini? Sampai harus dikirim sekarang. Ini pasti Baiting. Telah menyiapkan kejutan khusus untukku. Bahkan dia sengaja meminta orang untuk mengirimnya jam segini. Apakah ini bagus? Em, Ini kejutan yang khusus kamu pilih. Mau mencobanya sendiri? Sayang, bagaimana jika kita berikan seorang adik laki-laki lagi? Untuk Nanan? halo? Iya? Aku mengerti. Ada urusan mendadak di kantor? Aku ke ruang kerja dulu. Jangan menungguku. Tidurlah duluan. Baiting? Sudah 1 tahun, jelas-jelas aku sudah menggantikanmu. Kenapa dia tetap tidak mau menyentuhku? Sebenarnya, di mana letak kesalahannya? Suzy, melihatku seperti ini, kamu sangat senang, bukan? Rasakan ini. Lin Ziyi? Kenapa dalam dirinya aku melihat bayangan Ziyi? Kirimkan lipstik baru besok pagi, jangan beritahu siapapun. Tuan Si, pernahkah kamu mendengar sebuah kalimat? Apa itu? Pria yang memberi lipstik kepada wanita. Itu berarti dia bisa mengembalikannya sedikit demi sedikit setiap hari.
Aku bercanda, Tuan Si tidak perlu menganggapnya serius. Tapi, kenapa harus lipstik? Jika orang lain melihatnya, mereka bisa salah paham loh. Kemarin kamu meninggalkan lipstikmu di atas meja, lalu diambil Nanan untuk mainan, makanya aku membelikan yang baru. Begitu ya? Terima kasih atas lipstiknya, Tuan Si. Warnanya sangat cantik. Aku harus segera memberitahu Nyonya. Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu menyakitiku. Aku hanya ingin membantumu. Apa katamu? Dasar wanita tak tahu malu. Baru datang beberapa hari saja sudah berani menggoda Beiting. Lihat saja bagaimana aku memberimu pelajaran. Cari di setiap sudut. Jika tidak ketemu, kalian semua silakan pergi dari sini. Ada masalah apa? Cincin nikah Nyonya telah dicuri. Kami sudah berada di keluarga Si selama 2 tahun dan tidak pernah kehilangan apapun, tapi tepat saat orang tertentu datang, cincin nikah Nyonya yang seharga 2 juta dolar tiba-tiba hilang. Tidak perlu menuduhku. Bukan aku yang mengambilnya. Kata-katamu tidak bisa dipercaya. Kalian berdua, periksa seluruh pakaiannya. Jangan biarkan ada yang terlewat. Kalian berdua, periksa dia sekarang. Jangan biarkan satu benda pun terlewat. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku. Aku tidak mengambil cincin apapun. Kalian benar-benar menghinaku. Hentikan. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Hentikan. Lepaskan aku. Zi, Lepaskan aku. Lepaskan aku. Hentikan. hentikan. Beiting. Apa kamu akan membela seorang pencuri? Kamu tidak punya bukti, jadi jangan asal menuduh orang lain. Tapi dia mencuri cincin pernikahan kita? Apa kamu akan membiarkannya begitu saja? Belum cukupkah kekacauan ini? Bisa jadi kamu hanya lupa meletakkan cincin itu di mana? Aku membuat kacau? Baiklah. Akan kutunjukkan padamu kekacauan yang sebenarnya. Jika hari ini barangnya tidak ketemu, tidak ada satupun yang boleh keluar dari. Tuan Si, aku tidak ingin membuatmu kesulitan. Cukup? Zi, kamu sudah berubah? Berubah sampai aku tidak mengenalimu lagi. Beiting, Aku akan mengantarmu pulang. aku bersusah payah mendapatkan Beiting. Mengapa bahkan kamu pun harus merebutnya dariku? Tuan Si, terima kasih sudah membantuku. Kamu jangan memasukkannya ke hati. Zi dia, dulu tidak seperti ini. Sifat Nyonya Si, dibandingkan yang dulu berbeda jauh ya? Sejak 1 tahun yang lalu,
Dia seolah berubah menjadi orang lain. Aneh. Kenapa tiba-tiba aku membicarakan ini padanya? Pura-pura peduli padahal kejam. Jika bukan karena persetujuan darimu, bagaimana mungkin Suziro bisa dengan mudah menggantikan posisiku? Aku dengar, adik dari Nyonya Si, sepertinya sudah lama menghilang. Apa Tuan Si tidak pernah terpikir? Perubahan Nyonya Si, mungkin ada hubungannya dengan hal ini? Tuan Si, mungkin bisa menyelidiki tempat yang sering didatangi istrimu? Mungkin saja, akan ada kejutan menarik. Suziro, ini baru saja dimulai. Bukannya kamu paling peduli pada si Baiting. Maka aku akan perlahan-lahan, di hadapannya membongkar wajah aslimu. Selidiki dalam beberapa hari ini, Ziyi pergi kemana saja. Si Baiting akan segera menyelidiki rumah sakit bedah plastik Hansen, masukkan data-data ini, dan biarkan dia melihatnya. Kamu tidak membongkar Suziro sepenuhnya? Apa yang dilihat mata itu nyata, apa yang didengar telinga itu fana. Aku ingin membiarkan si Baiting melihat bahwa orang di sampingnya selama ini adalah sampah tak tahu malu. $5 juta? Pergilah menjauh dari keluarga Si. Mau menyuapku dengan uang? Kenapa? Kehidupan yang kamu dapatkan dengan segala cara itu, apa tidak bahagia? Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Sepintar-pintarnya menyimpan bangkai, pasti baunya akan tercium juga. Nyonya Si? Oh, bukan. Seharusnya kupanggil Nona Suziro. Aku tidak tahu apa yang sedang kamu bicarakan. Suziro adalah adik perempuanku. Dia sudah menghilang lebih dari 1 tahun. Apa dia benar, menghilang atau sedang menyamar? Sepertinya hanya kamu sendiri yang paling mengetahuinya. Aku akan berbaik hati mengingatkanmu. Sesuatu yang bukan milikmu, selamanya tidak akan pernah menjadi milikmu. Sejak dahulu kala, siapapun yang merebut posisi orang lain, mana ada yang berakhir bahagia. Sebaiknya kamu waspada. Dia pasti bicara sembarangan. Dia hanya ingin memancing jawabanku. Halo? Aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Mengenai urusan tukar wajahku dengan Suzy, apakah kamu sudah menghapus semua buktinya dengan bersih? Tenang saja, aku sudah membungkam mereka semua. Lalu bagaimana dengan Suzy? Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri habis ditelan api. Ada apa? Memangnya kamu bertemu dengannya? Kamu? Apa yang sedang kamu bicarakan? Jangan bahas dia lagi. Akhir-akhir ini aku sedang butuh uang. Berikan aku $1 juta lagi. Nyonya sih. Bukankah baru saja aku berikan $2 juta? Aku sudah melakukan begitu banyak pekerjaan kotor untukmu. Hanya $2 juta kamu sudah ingin mengusirku? Akan kutambah $1 juta lagi. Bantu aku menyelidiki Lindsay. Aku merasa dia mengetahui sesuatu. Setuju. Tidak ada yang boleh merusak kehidupanku yang sekarang. Tidak ada seorang pun. Permintaanmu hampir selesai dilaksanakan. Aku yakin tidak lama lagi,
Si Beiting akan segera bisa melacak kejanggalan pada rumah sakit bedah plastik Hansen. Aku mengerti. Terima kasih banyak. Jika kamu benar-benar ingin berterima kasih padaku, traktir aku makan saja. Baiklah, pilih saja tempatnya. Tuan muda, Fu. Kalau begitu aku tidak akan sungkan lagi. Nanan, tunggulah sebentar lagi. Mama akan segera bisa menjemput kamu pulang ke rumah. Ini barang yang kamu inginkan. Sebenarnya apa yang kamu takutkan? Lin Ziyi baru kembali ke negara ini tahun ini. Ia sering bekerja paruh waktu sebagai guru privat di kalangan kelas atas. Dia sama sekali tidak ada hubungannya dengan Su Ziyi. Jangan menakut-nakuti dirimu sendiri. Tidak mungkin. Dia tahu terlalu banyak. Meskipun dia bukan Su Ziyi, pasti dia punya hubungan yang sangat dekat dengan Su Ziyi. Jika suatu hari Beiting mengetahuinya, dia akan menjadi masalah besar bagi kita. Chen Yong, bantu aku. Tenanglah sedikit. Sebagai Nyonya Si, menghadapi seorang guru privat saja, bukankah itu masalah sepele bagimu? Baiting, Ada apa? bagaimana kalau kita ganti saja gurunya? Sebenarnya aku juga sangat menyukai Ibu Guru Lin, tapi aku tidak ingin dia memberi pengaruh buruk pada Nanan. Coba lihat. Apa yang ingin kamu katakan? Lin Ziyi dan pria ini memiliki hubungan transaksi yang tidak pantas. Wanita dengan kehidupan pribadi yang kacau seperti itu, bagaimana mungkin bisa mengajar Nanan kita dengan baik? Kamu hanya bersikap penuh prasangka? Aku tidak seperti itu. Walaupun aku dan Lin Ziyi memang punya sedikit perselisihan, tapi aku tidak mungkin tanpa alasan menuduh orang sembarangan. Baiting, apakah kamu bahkan tidak percaya padaku? Aku hanya tahu bahwa dirimu yang dulu tidak pernah merendahkan diri hanya karena sebuah foto yang tidak jelas, lalu memandang orang lain dengan sebelah mata. Sudahlah, sudah larut malam, kamu tidurlah duluan, aku mau ke ruang kerja. Dulu Su Ziyi, sekarang Lin Ziyi. Ramuan apa yang sudah mereka berikan padamu? Mengapa kamu bahkan tidak bisa mempercayaiku sekali saja? Lin Ziyi, lihat saja nanti. Untuk ibu makan. Anak sial, gaun baruku ini. Kamu sengaja melakukannya, kan? Ibu, Nanan hanya ingin memberikan kue untuk ibu makan, bukan bermaksud untuk mengotori baju ibu. Makan? Makan? Sini, biar aku buat kamu kenyang. Ibu jangan marah, Nanan akan membantu mencuci baju itu sampai bersih. Kamu suka mencuci baju, ya? Baiklah. Cuci semua pakaian ini, jangan makan sebelum semuanya selesai, jangan beritahu ayah juga. Kalau tidak, aku akan membuangmu keluar. Ibu, Nanan akan patuh. Tolong jangan buang Nanan. Suzy, oh Suzy, jika kamu melihat putri kesayanganmu dalam keadaan seperti sekarang ini, mungkin kamu akan bangkit dari kubur. Nanan, ada apa? Kenapa wajahmu terlihat begitu pucat? Ibu guru, apakah Nanan akan tiada? Mana mungkin? Nanan anak yang sangat penurut. Kelak pasti akan berumur panjang. Tapi Nanan sudah mengotori gaun Mama. Mama sangat marah. Ibu guru, apakah Nanan anak yang nakal? Karena itulah Mama tidak memberi Nanan makan. Apa? Dia bahkan tidak memberimu makan. Ibu guru, perut Nanan sangat lapar. Nanan, jangan takut. Ayo, ibu guru akan membawamu pergi sekarang.
Lindsay, keluarga Si tidak membutuhkan orang rendahan seperti dirimu, yang memiliki kehidupan berantakan. Jadi, kamu dipecat. Nanan, kenapa kamu kemari tanpa seizinku? Ini sudah waktunya masuk kelas. Sejak kapan kamu belajar membantah? Pasti Lindsay yang sudah memberimu pengaruh buruk. Kemari, cepatlah kemari. Kemarilah pada mama. Nanan, jangan ke sana. Dia sama sekali bukan ibumu. Dia sama sekali bukan ibumu. Apa yang kau bicarakan? Mana mungkin aku bukan ibu dari Nanan? Nanan, tataplah ibumu ini. Apa kau tidak lagi mengenali ibumu? Kemari. Dasar gadis nakal, beraninya kamu membangkang dan tidak mau mendengarkan perkataanku. Kamu wanita jahat tak berperasaan. Di depanku saja kamu berani bermain kasar, bisa dibayangkan betapa kejamnya perlakuanmu kepada Nanan saat di belakangku. Aku tanya padamu, mengapa kamu tidak memberi makan Nanan? Bukan urusanmu. Aku ibunya. Terserah. Aku ingin memperlakukannya sesuka hatiku. Mulai sekarang jangan biarkan aku mendengar kamu mengaku sebagai ibu Nanan. Kamu berani memukulku? Memukulmu ya memukulmu saja. Apa perlu alasan? Terutama untuk sampah sepertimu. Jelas tidak membutuhkannya sama sekali. Kamu. Sekalipun kamu tahu sesuatu, lalu kenapa? Siapa yang akan percaya hal yang sekonyol ini? Sedangkan kamu, bagaimana caramu membuktikan bahwa aku bukan Suzy Yi? Apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian lakukan? Baiting. Anda datang di waktu yang tepat. Begitu saya masuk, saya melihat Lindsay sedang menyakiti Nanan. Kita harus segera memecatnya. Di sisi Nanan tidak boleh ada guru seperti itu. Tuan Si, fakta yang sebenarnya adalah Nyonya Si tidak memberi Nanan makan. Dia bahkan menyakiti Nanan di depan saya. Dan sekarang, dia masih berdiri di sini memutarbalikkan fakta. Jika tidak percaya, Anda bisa bertanya pada Nanan. Baiting. Jangan sampai Anda tertipu olehnya. Saya adalah ibu kandung Nanan. Mana mungkin saya tega menyakitinya. Dialah yang menyakiti Nanan duluan, bahkan mengancam Nanan, agar tidak melapor pada orang tuanya. Orang seperti ini tidak boleh dipertahankan. Nanan, sebenarnya siapa yang membuatmu menjadi seperti ini? Jangan takut, Papa ada di sini. Nanan, Apa aku tidak bilang sebelumnya? Lindsay hanya berbicara omong kosong. jika bukan karena Nanan memohonkan ampun padamu, apakah kamu berpikir masalah ini akan berlalu begitu saja? Ayah, aku lapar, ingin makan mie. Baiklah, ayah akan masakan mie untukmu. Masalah ini pasti akan aku selidiki sampai ke akar-akarnya. Siapapun itu, tidak ada yang boleh menyakiti anak dari si Baiting ini. Meskipun itu adalah ibu kandungnya sendiri. Kamu puas sekarang? Keluarga kita hancur karena dirimu. Semuanya jadi berantakan. Keluargamu? Beraninya kamu mengatakan itu? Bukankah ini semua barang curian darimu? Siapa kamu sebenarnya? Sosok mengerikan yang merangkak keluar dari dalam neraka. Halo, $5 juta untuk menghabisi Lindsay Yi. Cepatlah makan, nanti mie ini tidak enak jika sudah dingin. Sudahlah jangan nakal, nanti jika dingin tidak akan enak lagi. Nanan, Karena ini pertama kalinya ayah memasak, mari kita hargai usaha dia. Baiklah. Ibu guru,
Ibu guru, apa kamu lapar? Nanan, berikan ini padanya. Tidak perlu, ibu guru sudah waktunya pulang. Tuan Si, katakan padaku, mungkinkah seseorang dalam semalam seolah berubah menjadi orang yang benar-benar berbeda? Jangan terburu-buru, Su-Zero. Aku masih punya hadiah besar yang menunggumu. Halo, apakah ini pusat tes DNA? Aku punya sampel di sini yang ingin diperiksa. Sebaiknya hasilnya keluar dalam 3 hari. Bukankah kamu mengaku-ngaku sebagai ibu kandung Nanan? Saat identitasmu ini hilang, aku ingin lihat bagaimana kamu bisa berlagak tenang saat berperan sebagai Suzy. Papa, aku sudah selesai makan. Anak pintar, pergilah bermain. Papa, bisakah Anda tidak memecat Ibu Guru Lin? Apa kamu sangat menyukai Ibu Guru Lin? Dia sangat baik kepadaku. Dia memberikan perasaan seperti seorang ibu. Pergilah bermain. Nyonya Si tidak memberi makan Nanan, bahkan menyiksa Nanan tepat di hadapanku. Baiting, jangan tertipu olehnya. Di antara mereka, siapa sebenarnya yang berbohong? Presidensi, tempat yang paling sering didatangi oleh Nyonya dalam 1 tahun terakhir adalah Rumah Sakit Bedah Plastik Hansen. Aneh. Apa yang dilakukan Ziyi ke rumah sakit bedah plastik? Bukankah dia selama ini sangat membenci tempat itu? Periksa kembali dengan teliti. Masalah ini terasa tidak wajar. Di rumah sakit banyak orang yang memperhatikan. Jika hubungan kita sampai terungkap di depan umum, kamu akan mendapatkan masalah besar. Tenang saja, rumah sakit ini dikendalikan oleh orang-orangku. Cepat katakan ada urusan apa. Jangan marah-marah seperti itu. Jika wajah cantik ini sampai rusak karena marah, semua usaha yang sudah kita lakukan akan sia-sia begitu saja. Katakan, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Tidak banyak, setelah aku membantumu melenyapkan Lin Ziyi, aku butuh imbalan tambahan. Su-Zero lahir sebagai anak yatim piatu, jadi tentu saja dia tidak memiliki hubungan darah dengan putriku. Ini adalah dokumen yang sangat penting. Tolong berikan kepada presidensi. Baik. Asisten Chen, ada sebuah dokumen untuk presidensi di sini. Berikan saja padaku. Maafkan saya, Asisten Chen. Saya benar-benar tidak melihat dengan jelas. Saya minta maaf. Tidak apa-apa, lain kali berhati-hatilah. Ada masalah apa? Presidensi, ini adalah data tentang Rumah Sakit Bedah Plastik Hansen yang Anda minta, serta catatan aktivitas utama Nyonya selama 1 tahun terakhir. Tempat yang paling sering dikunjungi Nyonya adalah kantor Chen Yong. Dia adalah dokter bedah plastik. Paling terkenal di rumah sakit ini, rumornya kemampuannya sangat luar biasa sempurna dan sangat disukai oleh para nyonya kaya. Apa ini? Ini dokumen yang baru saja diterima. Sepertinya ini dikirim oleh mitra bisnis yang lalu. Apakah Anda ingin melihatnya sekarang? Tidak perlu. Letakkan saja di sana. Saya akan membacanya nanti.
Aku akan segera datang. Sisanya kamu yang urus. Tunggu sebentar, presidensi, begitu banyak dokumen, apa aku harus membacanya sendirian? Baiklah, apa boleh buat, dia kan bosnya. Bagaimana dengan tes DNA-nya? Sudah dikirim ke tangan si Baiting kan? Di jam seperti ini? Seharusnya si Baiting sudah melihatnya. Suziro kali ini tamat sudah. Itu belum tentu. Mungkin saja si Baiting akan melindunginya. Apa yang kamu katakan? Bukankah ini si Baiting? Bukankah ini si Baiting? Mengapa dia membawa anak berkeliaran di luar? Ayah, itu ibu guru. Ayo kita ke sana dan menyapanya. Jangan membuat keributan. Ibu guru sedang sibuk. Ibu guru. Mengapa kamu kemari? Aku tidak datang sendirian kok. Aku datang bersama ayah. Maaf, sudah merepotkan Anda, Ibu Guru Lin. Ibu guru Lin, apakah kamu sedang berkencan dengan pacarmu? Apa kamu bilang begitu? Apa? Karena aku sangat cocok dengan Ibu Guru Lin. Milikmu? Reaksi macam apa itu? Sudahlah, buat apa berdebat dengan anak kecil? Tuan Si, sedang apa kalian di sini? Seingatku hari ini, Nanan masih harus sekolah kan? Ada masalah sedikit di sekolah, jadi aku menjemputnya pulang. Di jalan tadi Nanan melihatmu. Dia merengek ingin menyapamu. Itu karena aku menyukai guru. Aku juga sangat menyukai Nanan kok. Apa ini hanya perasaanku? Tadinya kukira yang berdiri di depanku adalah Ziyi. Tuan Si, seingatku biasanya, istri Anda yang mengurus keseharian, Nanan. Kenapa pihak sekolah mendadak menelepon Anda? Apakah ada sesuatu yang terjadi padanya? Setelah apa yang dilakukan Ziyi padamu, kamu masih saja memikirkannya? Aku minta maaf atas namanya. Setelah si Baiting mengetahui wajah asli dari Suziro, dia masih bersedia membelanya. Ternyata, dia juga salah satu pelakunya. Ziye, Tuan Si bisa saja bercanda. Memang benar, setelah orang biasa merasa dihina, karena terbawa suasana mereka akan mengundurkan diri. Aku juga orang normal. Hanya saja, Nanan, anak itu, terlihat sangat serasi denganku. Aku tidak tega membuatnya kecewa. Aku akan memberimu keadilan dalam masalah ini. Keluarga Si berutang maaf padamu. Tidak perlu melakukan tindakan besar-besaran. Aku akan puas hanya dengan ucapan maaf dari Nyonya Si. lebih cepat lebih baik. Kebetulan semua orang ada di sini. Bisa tolong presidensi panggil semua orang keluar untuk makan bersama, lalu minta maaf. Ini adalah urusan keluarga Si. Sebelumnya Ziyi curiga terjadi sesuatu pada istrimu. Sedangkan aku, dengan niat baik memintamu memastikannya, tapi malah dibilang terlalu ikut campur, benar-benar tidak tahu terima kasih kepada Lu Dongbin, dan tidak menghargai niat baik orang. Benar-benar tidak tahu diuntung, malah membalas kebaikan dengan kejahatan. Jangan banyak bicara. Tuan Si, jangan dimasukkan ke dalam hati. Dia memang orang yang seperti itu. Tetapi, apa yang dikatakannya ada benarnya? Sebaiknya Anda segera memastikan keselamatan Nyonya. Aku akan pulang untuk memastikannya. Terima kasih atas perhatian kalian. Kami pergi dulu. Sampai jumpa, Ibu Guru. Sampai jumpa, Nanan. Hati-hati di jalan, Tuan Si. Coba katakan, si Suziro ini pergi bersenang-senang kemana? Beraninya dia menitipkan anaknya kepada si Baiting. Kasihan sekali melihatnya.
Jangan pedulikan itu. Ayo kita lanjut. Halo, nomor yang ada 7 sedang tidak menjawab untuk saat ini. Silakan hubungi kembali nanti. Ayah, Tidak apa-apa. Ayo kita pulang. Aku sudah memberimu banyak keuntungan. Sudah saatnya kamu membereskan sesuatu untukku, kan? Demi wanita cantik, itu sudah menjadi kewajibanku. Jangan mulai lagi denganku. Lin Ziyi itu orang yang sangat berbahaya. Jika dia sampai membongkar rahasia tentang ganti wajah ini, kita berdua akan hancur. Saksi-saksi pada tahun itu. Semuanya sudah aku selesaikan. Mana mungkin masih ada orang yang tahu. Sepertinya kamu bersikap begini karena merasa cemburu Lin Ziyi mendapatkan perhatian dari si Beiting. Makanya kamu ingin dia segera lenyapkan. Kamu jangan terlalu bangga diri. Apa kamu pikir dengan memakai identitas Suzy, maka segalanya akan baik-baik saja? Saran saya, lupakan saja niat itu. Barang tiruan tetaplah tiruan. Lebih baik kamu fokus saja. Untuk merebut harta keluarga Si, lalu pergi bersamaku ke luar negeri untuk mengamankan diri. Kamu sama sekali tidak mengerti. Jika benar-benar Suzy kembali untuk balas dendam, dan jika sampai si Baiting mempercayai perkataannya, bukan saja kita tidak akan mendapat uang sepeser pun, tapi mungkin sisa hidup kita akan berakhir di dalam penjara. Chen Yong, aku tidak ingin hidup seperti itu. Kamu benar. Sepertinya Lin Ziyi ini memang tidak boleh dibiarkan hidup. Si Beiting sudah mengetahui hasil tes DNA itu. Tapi dia masih bersikap seolah tidak terjadi apa-apa dan melindungi Suziro. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Aku sudah punya rencana sendiri. Jika butuh bantuan apapun, jangan sungkan untuk mengatakannya. Tidak perlu repot-repot. Kamu sudah terlalu banyak membantuku. Tidak masalah. Bukankah tugas ksatria adalah melindungi putri? Itu adalah tanggung jawabnya, bukan? Kamu bercanda lagi. Aku hanya melihat suasana sedang tegang, jadi aku melontarkan sedikit candaan. Kalau begitu, aku pulang dulu. Pergilah, aku akan segera menyusul. Maafkan aku, Fuchuan. Jangan membuang waktu untukku lagi, karena aku pasti akan mengecewakanmu. Sekarang aku hanya ingin melakukan perhitungan pada Suziro, lalu bersama Nanan, menjalani hidup bersama dengan baik. Sudah kembali? Dari mana saja? Kenapa penampilanmu jadi kacau begini? Sekarang kamu baru peduli padaku. Kemana saja kamu sebelumnya? Saat Nanan ada, kamu tidak percaya padaku, malah lebih percaya pada orang asing. Hatiku sangat sedih. Apa salahnya kalau aku pergi jalan-jalan? Tapi kamu juga tidak seharusnya pergi tanpa sepatah kata pun. Tidakkah kamu tahu kalau aku dan Nanan akan khawatir? Lagi pula, memang benar Nanan telah dianiaya. Di antara kalian pasti ada satu orang yang sedang berbohong. Maksudmu? Kamu mencurigai aku? Aku ini ibu kandung dari Nanan? Mengapa kamu bisa-bisanya lebih membela orang asing? Jangan-jangan di antara kalian, Cukup. Aku dan Ibu Gurulin tidak ada hubungan apa-apa. begitu cepat menyangkal? Kulihat jelas, kamu sedang menyembunyikan sesuatu. Ziyi, kamu sudah berubah? Menjadi penuh rasa curiga? Aku sampai hampir tidak mengenalimu lagi. Gawat. Dia benar-benar mulai curiga padaku. Aku harus segera mencari jalan keluar. Si Baiting, bagaimanapun juga, malam ini aku harus hamil. Baiting, aku sudah memikirkannya baik-baik. Tadi aku terlalu emosi dan salah paham padamu dan Ibu Gurulin. Aku minta maaf padamu.
Jangan marah lagi ya. Baguslah kalau kamu sudah sadar. Apa yang kamu berikan padaku? Hanya sesuatu untuk menambah gairah. Baiting, kamu mau pergi kemana? Apa kesalahanku sebenarnya? Ada yang salah dengan susu ini? Apa yang kamu masukkan ke dalamnya? Baiting, kamu harus percaya padaku, aku tidak akan pernah mencelakaimu. Hanya sedikit sesuatu untuk menambah suasana, dan ini tidak berbahaya bagi tubuhmu. Kamu menjebakku dengan obat? Kamu sudah tahu bahwa aku sangat benci metode yang menjijikkan seperti ini? Mengapa kamu masih melakukannya? Apalagi rahasia yang tidak kuketahui darimu? Lalu aku harus bagaimana lagi? Sudah setahun penuh? Setiap kali kamu selalu lari ke ruang kerja dan meninggalkanku sendirian di kamar. Mana mungkin aku tega melihat suamiku sendiri kehilangan ketertarikan padaku? Baiting. Apa kekuranganku selama ini? Aku akan berubah. Tidak bisakah kamu melihat itu? Terkadang aku benar-benar ragu apakah orang di hadapanku ini adalah benar istriku? Apa maksudmu? Apa katamu? Apakah Lin Ziyi mengatakan sesuatu kepadamu? Kamu tidak boleh percaya padanya, dia itu hanyalah wanita penuh kebohongan. Lagi-lagi begini, apapun masalahnya kamu selalu menyalahkan Lin Ziyi. Ziyi, kamu dulu tidak bersikap tidak masuk akal seperti ini. Aku rasa kamu perlu menenangkan diri. Jangan berpikir yang bukan-bukan lagi. Baiting. Aku begini hanya karena terlalu mencintaimu. Aku takut kehilanganmu. Tidak, sentuhan ini. Dia bukan Ziyi. Ada apa, Baiting? Enyahlah, jangan sentuh aku. Baiting, kamu kenapa? Aku ini Suzy. Tidak, meskipun sangat mirip. Kamu tetap bukan Ziyi. Aku. Baiting. Baiting. Sebenarnya apa yang kamu bicarakan? Aku tidak habis pikir setiap hari apa yang sedang kamu pikirkan. Apa sebenarnya yang bisa membuatmu tenang? Aku ingin memiliki anak lagi. Mama, silakan minum airnya. Anak sialan? Kamu sengaja kan? Nanan tidak sengaja. Beraninya kamu membantahku, ya? Rasakan ini karena membantah. Akan kuhajar kamu karena membantah. Setelah aku mengandung nanti, lihat saja. Aku akan membuat perhitungan denganmu. Aku akan membuangmu ke bawah jembatan layang dan membiarkanmu menjadi pengemis. Akan kujadikan kamu pengemis. Mama, tolong berhenti. Nanan tahu kalau Nanan salah. Berhenti. Coba saja pukul dia sekali lagi kalau berani. Dia itu anakku. Terserah, aku mau memberi dia pelajaran seperti apapun. Ini bukan urusanmu. Aku peringatkan kamu, Suziro, jika kamu berani menyentuhnya sekali lagi, aku akan membeberkan semua yang telah kamu lakukan kepada publik. Kamu tahu sendiri, aku pasti akan melakukannya. Jangan pancing kemarahanku. Jika kamu punya bukti, kamu pasti sudah mengungkapku sejak dulu. Tidak perlu berbelit-belit seperti ini, kan? Menyiksa perlahan jauh lebih menyakitkan. Aku akan membiarkanmu setiap saat merasa ada pedang yang menggantung di atas kepalamu, agar kamu hidup dalam ketakutan setiap harinya. Kamu. Lihat saja nanti. Lihat saja nanti. Nanan, bagaimana keadaanmu? Apa kamu baik-baik saja? Ibu guru, apa Nanan anak nakal? Sampai ibu hanya mau adik laki-laki,
dan tidak mau aku lagi? Nan, jangan menangis. Jika mereka tidak menginginkanmu, ibu guru akan bersamamu. Kalau begitu, bisakah ibu guru menjadi ibu baruku? Baiting, kamu lihat sendiri. Wanita ini punya niat buruk. Lihatlah, dia bahkan memegang kemoceng dan mengancam Nanan, entah apa saja yang dikatakannya. Baiting, demi kebaikan Nanan, kita harus menendangnya keluar dari keluarga Si, dan tidak akan pernah mempekerjakannya lagi. Baiting, lihatlah. Dia bahkan berani memukulku. Memangnya kenapa kalau aku memukulmu? Tuan Si, jika kamu tulus menyayangi Nanan, seharusnya kamu mencari tahu kebenarannya untuk melindungi Nanan, bukannya termakan hasutan orang lain dan menuduh orang yang tak bersalah. Memangnya kapasitasmu sebagai apa? Berani bicara seperti itu kepadaku? Akulah ibu kandung dari Nanan. Cukup. Kalian membuat Nanan ketakutan. Tuan Si, saranku adalah biarkan pihak polisi yang menanganinya. Tidak boleh. Ziyi, Aku tidak bermaksud apa-apa. Aku hanya merasa Nanan masih terlalu kecil. Kejadian ini akan menakutinya. Lagi pula, ini juga bukan sesuatu yang pantas untuk dibanggakan. Jangan sampai biarkan polisi ikut campur dalam masalah ini. Kalau tidak, masalah operasi wajah ini bisa terbongkar. Kenapa begitu mendengar tentang polisi? Reaksimu sangat berlebihan. Mungkinkah kamu benar-benar melakukan sesuatu yang memalukan? mungkinkah Ziyi benar-benar membohongiku dan melakukan sesuatu pada Nanan? Apa yang sebenarnya terjadi? Baiting, Anda jangan sampai tertipu olehnya. Dia hanya mengulangi trik lamanya. Dia ingin segera lepas tangan, makanya dia sengaja memfitnah saya. Nanan, sekarang ayah ada di sini. Beritahu ibu guru. Apa yang baru saja terjadi? Tunggu sampai aku hamil nanti, akan kubuat kamu menderita, membuangmu ke bawah jembatan layang, dan membiarkanmu jadi pengemis. Ibu tidak menginginkan Nanan lagi. Ibu bilang kalau dia sudah hamil, dia akan membuangku jadi pengemis. Suzy, kamu benar-benar keterlaluan. Bagaimana bisa kamu berkata seperti itu pada Nanan? Mulai sekarang kamu tidak boleh mendekati Nanan. Baiting, saya tadi hanya bercanda. Nanan masih terlalu kecil. Kamu sengaja melakukannya, kan? Memangnya kalau iya, kenapa? Kamu sengaja melakukannya, kan? Kalau iya, kenapa memangnya? Aku sangat suka melihat ekspresimu ini, melihatmu tidak senang denganku, tapi tidak berdaya untuk menghabisiku. Hei, lekaslah bertindak. Si Baiting sudah mulai curiga. Saat masalahnya terbongkar nanti, kita semua akan dalam kesulitan besar. Baiklah, baiklah. Aku mengerti. Di mana Nanan? Akhir-akhir ini, situasi di rumah sedang kacau. Aku merasa khawatir. Aku sudah menyuruh orang membawa Nanan ke rumah neneknya. Tuan Si, izinkan saya mengundurkan diri. Karena murid saya tidak ada di sini, maka saya sebagai guru merasa tidak perlu datang lagi. Jika saja kau memberitahuku lebih awal, Ini adalah keinginan Nanan. Dia tidak ingin ayah dan ibunya bertengkar. Begitu rupanya. Sungguh kepura-puraan yang licik. Nanan sudah lama menderita dianiaya, tapi tidak ada yang menyadarinya. Sebagai ayahnya, Anda punya tanggung jawab penuh atas hal ini. apakah dia terhadap Nanan terlalu perhatian? Aku pasti pernah melihatnya di suatu tempat. Ziyi, apa yang telah terjadi? Bicaralah padaku. Bukankah ini ponsel milik Ziyi? Gawat, terjadi sesuatu. Si Baiting keluar sekarang juga. Tuan, Si Baiting keluar sekarang. Keluar kamu. Tuan menerobos masuk tanpa izin itu melanggar hukum. Kalau kamu tetap begini, saya akan panggil polisi. Ada apa berisik begini?
Sudah gila ya kamu? Aku peringatkan kamu, jika Ziyi sampai terluka sedikit saja, aku tidak akan pernah membiarkanmu. Apa maksudmu? Bukankah Lin Ziyi sudah lama? Apa jangan-jangan dia menghilang? Ponsel milik Ziyi terjatuh di depan gerbang villa. Dia menghilang di sekitar rumahmu. Kenapa kamu tidak segera melapor ke polisi, tapi malah datang ke keluarga si milikku untuk membuat keributan? Demi hubungan baik antara kedua keluarga kita, aku akan membantumu sekuat tenaga untuk menemukan Ibu Guru Lin. Kamu masih pura-pura bodoh di depanku ya. Sudah seperti ini pun kamu masih mau melindunginya. Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Aku bilang Suzy yang sekarang adalah otak di balik kriminal yang membawa pergi Lin Ziyi. Cepat serahkan dia. Apa katamu? Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Ziyi itu? Bagaimana mungkin dia melakukan hal seperti itu? Ziyi memang bukan orang yang seperti itu, tapi Suziro iya. Apa yang sebenarnya kamu bicarakan? Jangan katakan padaku kalau Ziyi yang sekarang sebenarnya adalah Suziro, anak angkat dari keluarga Su. Mana mungkin hal itu terjadi? Seseorang tidak akan pernah bisa benar-benar berpura-pura menjadi orang lain. Coba kamu pikirkan baik-baik. Di kehidupan sehari-harimu, apa kamu benar-benar tidak merasa ada yang aneh padanya? Apa mungkin keanehan yang sering kurasakan pada Lin Ziyi itu ternyata berasal dari sini? Tapi ini, bagaimana mungkin? Bukankah kamu sudah menerima tes DNA yang dikirimkan oleh Ziyi padamu? Tapi kenapa sepertinya kamu tidak tahu apa-apa sama sekali? Tes DNA? Apa maksudnya ini? Sekarang bukan waktunya memperdebatkan semua itu. Prioritas kita saat ini adalah mengikuti jejak Su Ziyi, menemukan Ziyi adalah hal yang terpenting. Siapa kamu? Mengapa membawaku ke sini secara paksa? Siapa aku itu tidak penting. Yang penting adalah kamu telah menghalangi jalan orang lain. Keberadaanmu sangat mengganggu. Aku akan melakukannya perlahan, agar kamu tiada tanpa merasa sakit. Apakah ini Suzy? Tidak. Seharusnya aku bilang Suziro yang mengirimmu ke sini, kan? Ternyata kamu memang tahu sesuatu. Mendengar suaranya, kamu pastilah rumah sakit bedah plastik Hanzen, dokter yang bertanggung jawab, namanya Chen Yong, kan? Aku tahu siapa dirimu. Suara ini sangat amat aku benci. Kamu telah mencuri wajahku, mencuri hidupku. Setiap detik aku hanya ingin menuntut balas. Bahkan jika kamu hancur menjadi abu pun aku tetap mengenalmu. Chen Yong, Sepertinya, aku benar-benar tidak bisa membiarkanmu tetap ada. melakukan begitu banyak hal demi Suziro, apakah itu benar-benar sepadan? Wanita tidak tahu terima kasih sepertinya. Saat kamu tidak berguna lagi baginya, dia akan membuangmu dalam sekejap. Apa maksudmu? Suzy yang asli sangat menyayangi Suziro. Semua orang sudah tahu itu. Kamu juga sudah melihat dengan jelas nasib Suzy. Bagaimana kamu bisa menjamin bahwa kamu tidak akan menjadi Suzy yang kedua? Dasar wanita sampah, jangan harap bisa mengadu domba kami. Aku hanya mengatakan yang sejujurnya, membantumu melihat mana yang menguntungkan dan merugikan. Membantuku? Tentu saja aku membantumu. Aku bahkan ingin berterima kasih padamu karena sudah membantuku mengubah wajah ini. Wajah ini memang memiliki bekas operasi yang pernah aku tangani. Tetapi, kenapa aku tidak memiliki kesan apapun tentangmu? Chen Yong, apalagi yang kamu ragukan? Cepat bereskan dia. Lihatlah, dia sama sekali tidak mempercayaimu. Setelah kamu membereskanku, bisa saja berikutnya adalah giliranmu. Kenapa kamu ada di sini? Wanita hina ini telah menggoda keluarga Fu. Tempat ini akan segera terbongkar. Tentu saja aku harus terus mengawasinya. Apakah kamu takut Dr. Chen akan mengadukanmu? Atau ingin menghabisi kita semuanya sekaligus? Diam kamu.
Kamu tidak mungkin terhasut oleh ucapan wanita hina ini kan? Nasib kita saling terikat satu sama lain. Bagaimana mungkin aku akan mengkhianatimu? Kamu jangan sampai disesatkan olehnya. Aku sedang mengandung. Sekarang kamu percaya kan? Si Baiting terhadapku sama sekali tidak merespons. Dengan adanya anak ini, kita punya jalan keluar. Keluarga Si juga akan menjadi milik kita. Tidak ada yang bisa menghalangi kita. Apa kamu mengerti maksudku? Gawat. Orang-orangku memberitahuku bahwa setelah Suzy masuk ke tempat ini, dia tidak pernah keluar lagi. Sepertinya kemungkinan besar orangnya ada di sini. Tuan Muda Fu, kesimpulanmu itu sepertinya dibuat terlalu dini. Ziyi, meskipun akhir-akhir ini dia sudah banyak berubah, tapi dia bukan orang seperti itu. Presidensi ingin dokumen yang Anda minta. Ini bagaimana mungkin? Aku sendiri melihat saat Nanan dilahirkan, mereka 100% ibu dan anak. Pasti ada yang salah dengan laporan ini. Lalu, pernahkah kamu terpikir bahwa Suzy itu sebenarnya bukan dirinya? 1 tahun yang lalu, Suziro menjebak Ziyi, kemudian menghubungi dokter bedah plastik, dan benar-benar menukar wajah mereka berdua. Dan kamu sebagai suaminya, sedikit pun tidak menyadari bahwa pasanganmu telah ditukar. Kamu sama sekali tidak pantas menjadi suami Ziyi. Bagaimana bisa? Bagaimana mungkin? Jangan bertengkar lagi. Bukannya kita harus menyelamatkan orang? Ziyi, tunggu aku. Hentikan. Hentikan. Baiting. Bagaimana bisa kamu ada di sini? Ziyi, Tunggu. Baiting. Dengarkan aku dulu. Hal ini tidak ada hubungannya denganku. Aku hanya... cukup? Kamu tidak perlu menjelaskan apa-apa lagi? Hasil tes DNA itu sudah aku lihat. Kamu sama sekali bukanlah ibu kandungan Anan, dan juga bukan istriku. Apa maksudmu dengan tes DNA? Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Baiting. Mari kita pulang. Bagaimana? Suziro, sampai kapan kamu ingin terus bersandiwara? Baiting. Apa yang kamu bicarakan? Hal ini sangat tidak masuk akal. Suziro sudah menghilang selama lebih dari 1 tahun. Mana mungkin aku bisa menjadi dirinya? Jangan banyak bicara lagi padanya. Suruh dia melakukan tes DNA, dan kita akan segera tahu dia asli atau palsu. Itu kamu kan? Sudah kuduga itu kamu. Kenapa kamu selalu harus melawanku? Aku akan menghabisimu. Sampai kapan kamu mau membuat keributan? Benar juga. Sebaiknya Anda memeriksa aliran dananya. Aku baru saja mendengar mereka berdua merencanakan, demi anak yang ada di dalam perutnya, untuk merebut kekayaan milik keluarga Si. Kamu hamil? Sepertinya itu bukan anak dari keluarga Si. Sepertinya, Tuan Si, Anda akan berakhir dengan kekecewaan. Zi, bukan itu maksud saya. Anak saya hanyalah Nanan. Atas dasar apa? Meskipun wajah kita sama, kenapa Anda tidak pernah mau menyentuhku? Bahkan seorang anak pun Anda tidak bersedia memberikannya padaku. Sepertinya kamu masih belum mengerti. Hati yang buruk, meski memiliki rupa yang sangat cantik pun, tetap tidak akan ada gunanya. Hidup yang sudah kamu upayakan dengan susah payah, ternyata hanya seperti ini saja. Pergi sana, menyingkir dariku. Dasar kamu orang yang terus membayang-bayangiku. Karena semuanya sudah terungkap jelas, biarlah tempat ini diurus oleh polisi. Tapi, masih ada satu hal yang tidak aku mengerti. Suziro, aku sudah menganggapmu seperti adik kandung sendiri, aku sudah menyelamatkanmu dari panti asuhan. Apa sebenarnya yang masih membuatmu merasa tidak puas?
Aku hanya tidak tahan melihat sikapmu yang seperti itu. Atas dasar apa? Kamu selalu merasa sangat tinggi. Saat merasa senang, kamu akan memberiku hadiah. Sedangkan aku hanya bisa menunggu belas kasihan darimu. Suzy, aku ini manusia, bukan hewan peliharaan yang bisa kamu panggil dan kamu usir sesuka hatimu. Aku juga punya pemikiranku sendiri. Sudah tidak tertolong lagi. Rasakan ini. Hati-hati. Si Baiting, kamu tidak apa-apa. Kenapa kamu sangat gegabah? Maafkan saya, Baiting. Saya tidak sengaja. Maafkan saya. Aku tidak ingin berakhir seperti ini. Kalian yang memaksaku, itu semua karena dia. Itu karena Suzy. Aku tidak bermaksud begitu. Si Baiting, kamu tidak apa-apa. Kenapa kamu begitu ceroboh? Ziyi, kali ini akhirnya aku bisa menyelamatkanmu. Si Baiting. Si Baiting, apa kamu baik-baik saja? Tolong, siapapun tolong. Si Baiting, si Baiting. Ini bukan salahmu. Jangan terlalu menyalahkan dirimu sendiri. Meski dia bersalah, tapi aku tidak pernah berniat untuk menghabisinya. Terlebih lagi, Nanan juga tidak bisa hidup tanpa ayahnya. Lalu apa rencana kamu selanjutnya? Apakah akan kembali ke sisinya? Aku belum memutuskan. Tapi satu hal yang bisa aku katakan padamu dengan jelas, aku tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Tidak apa-apa. Ikuti saja kata hatimu. Terima kasih ya, Pucuan. Ziyi, Lebih baik panggil aku Lin Ziyi saja. Suziyi sudah menjadi masa lalu. Kamu baru saja selesai operasi, jangan banyak bergerak. Hati-hati lukamu bisa terbuka. lalu apakah kamu tidak bisa kembali? Nanan tidak bisa hidup tanpa ibunya. Kebetulan aku ingin membicarakan hal ini denganmu. Nanan masih terlalu kecil. Dia belum bisa mengerti hal yang serumit ini. Dia hanya akan tahu bahwa ayah dan ibunya tiba-tiba bertengkar. Karena lukanya sudah terlanjur dibuat, saranku adalah, tunggulah sampai Nanan lebih besar sedikit, lalu beritahu kebenarannya. Dan untuk sekarang, aku hanya akan berada di sisinya dengan status sebagai gurunya sementara waktu. Tidak bisakah kamu kembali? Aku bisa menjelaskannya. Si Baiting, sejak 1 tahun yang lalu, saat kamu dan Suziro bermain api bersama, aku sudah membuang harapanku padamu. Di antara kita, apakah ada semacam kesalahpahaman? Apa perlu aku mengingatkanmu kejadian di ruang parkir bawah tanah? Zero. Ziyi, kamu sudah salah paham padaku. Hari itu, Zero merengek padaku dan berkata, dia ingin berlatih bagaimana menyatakan perasaan pada pria yang disukai, apalagi dia adalah adik perempuan kesayanganmu. Karena itulah, aku pun, Cukup. Sampai kapan kamu akan terus membohongi dirimu sendiri? Si Baiting, Suziro mengambil alih identitasku selama 1 tahun penuh, tapi kamu bahkan tidak menyadari sedikit pun keanehan yang ada. Ini hanya membuktikan bahwa kamu memang tidak pernah mencintaiku. Ziyi, aku, Sudahlah. Jangan bahas hal itu lagi. Si Baiting, aku ingin kamu mengumumkan pernyataan bahwa Suziyi telah tiada. apa? Nama Suziyi ini telah menanggung terlalu banyak beban. Dan sejak saat posisiku digantikan, aku bukan lagi diriku yang dulu, jadi aku lebih baik menguburnya dalam kenangan dan memulai hidup baru. Tapi, Kamu akan membantuku, kan? kamu tahu kan, aku selalu tidak bisa menolak keinginanmu. Si Baiting, terima kasih karena sudah memilih untuk menyelamatkanku tanpa ragu.
Bagaimana? Apa kamu sudah menjelaskannya padanya? Terlepas dari apapun pemikirannya, aku sudah mengatakan semua yang harus dikatakan. Lalu selanjutnya, apa rencanamu? Maukah kamu ikut denganku ke Amerika? Jangan beritahu aku jawabannya dulu. Aku akan menunggumu. Kamu bisa memikirkannya lagi. Aku bahkan belum mengatakan apapun. Kenapa kamu sudah menjawabnya untukku? Aku hanya takut. Kamu akan menolakku. Jangan tertawa. Aku serius. Aku berharap kamu bisa memikirkannya baik-baik. Aku yakin kamu begitu cerdas. Pasti bisa menebak kalau aku menyukaimu, kan? Biasanya aku mungkin mengabaikannya sambil tertawa, tapi sekarang aku tidak ingin mundur lagi. Aku ingin tahu jawabannya. Tapi Fu Chuan, aku tidak ingin berurusan dengan asmara sekarang. Tidak apa-apa. Aku akan selalu menunggumu. Fu Chuan, aku tidak bisa menemanimu pergi ke Amerika. Sudah kutebak kamu akan bicara begitu. Tidak apa-apa, Lindsay. Tidak akan pernah terikat oleh siapapun. Hal ini sudah lama aku mengetahuinya. Terima kasih. Aku harus pergi. Lain kali mari kita berkumpul lagi. Apa kamu dan Fu Chuan akan pergi ke Amerika? Lalu kenapa kalau memang begitu? Lalu bagaimana dengan Nanan? Setelah aku kembali, aku akan menjemputnya ke sisiku. Selamat tinggal. Oh iya, aku tetap ingin memberitahumu, kemanapun aku pergi, aku, Lindsay, akan selalu bebas.